Nah Kak, kan Laura juga sempat curhat ya katanya punya dia tahu gitu kalau bakal ditinggal sama mantannya ini setelah dia lumpuh gitu Kak. Iya, dia udah tahu katanya, karena dia Jadi ikut untuk apa yang mendalami kasusnya juga nggak sih support Laura di iya, sebenarnya begini. Kalau Laura itu, kalau yang aku lihat dia sebenarnya udah ikhlas aja dengan apa yang akan terjadi ke depan. Mamanya juga sama. Tapi mungkin kalau kakaknya Iren mungkin masih memperjuangkan supaya keadilan yang adanya harapkan bisa terjadi. Kalau gue lihat sebenarnya ini harusnya jadi pembelajaran. Pihak yang lalai mendapat ganjaran hukuman mungkin supaya dia belajar untuk memperbaiki dan masyarakat belajar untuk bisa menerima dia kembali karena kan dia menjalani hukuman. Yang paling berat itu adalah saat kita bersalah dan kemudian kita kembali ke masyarakat, apalagi kalau kita tidak menjalani hukuman yang mungkin setimpal ini yang berat karena kan dia akan cari makan di masyarakat, dia akan hidup di masyarakat, dan predikat itu tidak akan bisa hilang kalau seseorang itu tidak menunjukkan ketulusan untuk menjalani sebuah hukuman atau sebuah kesalahan akibat dari sebuah kesalahan yang diperbuat. Itu tuh yang sebenarnya harus disadari. Nah, kalau gue hanya sebagai pengamat aja. Nah Kak, kan Laura juga sempat curhat ya katanya dia tahu gitu kalau bakal ditinggal sama mantannya ini setelah dia lumpuh gitu Kak. Iya, dia udah tahu katanya, karena dia cerita kan, soalnya waktu itu gue nanya, jadi kamu apa yang kamu takut ditinggalin sama saya? Udah tahu suatu hari dia akan meninggalkan aku, cuman yang aku butuhkan sebenarnya bukan dinikahin atau bukan dipacarin, tapi lebih ke support doang, karena sekarang ini berat buat aku untuk melewati semua kondisi aku kayak gini nih Kak. Aku pengen sembuh, tapi aku juga perlu waktu. Selama 2 tahun aku berbaring di tempat aku banyak berpikir bagaimana cara aku melewati ini semua, dan berat banget gitu. Nah itu tuh yang akhirnya menjadi dilema dia. Di situ gua kasih masukan. Nah itu terjadi pada saat gue dorong kursi roda berdua sama dia. Gue bilang, lu lihat nggak sekeliling, banyak hal sebenarnya yang bisa lu fokus. Kalau lu fokus ke arah yang buruk, lu akan tenggelam di dalam situ. Lu lihat nggak nih 18 ini? Gue ingat kan, menyenangkan nggak dibayang? Iya. Kenapa nggak kesana? Gue yakin banyak orang yang kepengen ngelihat lu pulih, tapi lu nya sendiri masih belum siap untuk menerima kondisi yang sekarang. Pasti nggak ada yang pernah siap, gue bilang. Kita coba pelan-pelan aja loh. Nah situ dia agak-agak positif tuh. Makanya gue sempet kayak bilang sama dia, nanti sembuh ya, kita jalan-jalan. Tapi sayangnya besoknya hembusan napas terakhir, entah kenapa dia terakhirnya esok itu gitu. Kata cukup itu yang mengakhiri ya. Gue nggak tahu ya, hanya Laura yang tahu. Dan menurut gue ini jadi pembelajaran untuk semua. Setiap kelalaian pasti ada pertanggungjawaban. Gue yakin dari pihak keluarga Gaga juga berat sekali untuk melihat seorang anak menjalani satu proses yang tidak mudah dengan kelalaian yang diperbuat gitu. Tidak ada yang dimenangkan dalam hal ini sebenarnya, sama-sama dirugikan. Cuman nilai moral yang harusnya kita petik dari semua hal ini itu yang penting. Sekarang netizen berbondong-bondong menyerang Gaga. Dia tetap manusia yang berusaha untuk memperbaiki dirinya ke depan hari, mungkin kalau dia udah sadar. Ya, kalau dia mati pun apa itu akan merubah semua hal yang enggak juga. Jadi dilemanya ada di sana gitu. Ya inilah dilema di masyarakat. Ini luar dari kasus